luar biasa suaranya, luar biasa semangatnya, dan saya masih mencium bau-bau Kuala Lumpur di tempat ini. Ya, karena mayoritas juga yang berangkat ke Rito kemarin ada di ruangan ini. Berikan aplaus untuk Anda yang luar biasa, ya, yang selalu setia berada di sini. Karena saya yakin dan percaya sukses di bisnis ini tidak perlu banyak teman, tidak perlu punya modal banyak, yang penting setia. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Ya. Mungkin kalau saya lihat dari wajah-wajah ini bukan wajah-wajah baru, ya, sekalipun ada yang baru juga datang, tapi mayoritas pasti sudah pernah mendengarkan penjelasan PO ini, betul? Betul. Ya, mungkin Anda juga bilang, aduh Bu Heidi, kita sampai bisa jelaskan per slide karena sering dengar. Benar nggak? Ya, tapi Anda masih mau hadir, ya, mau tetap meluangkan waktu, investasi waktu. Saya sebut Anda orang-orang yang luar biasa. Tidak ada taburan yang sia-sia di KK. Percaya Bapak Ibu. Oke? Ya, pada malam hari ini tentunya senang sekali ya bisa berdiri di hadapan Anda. Sekalipun baru pulang beberapa hari yang lalu karena kami masih melanjutkan lagi tugas ya. Kami nggak liburan Bapak Ibu ya. Kami melanjutkan tugas. Jadi pulang dari Kuala Lumpur langsung gaspol ya. Luar biasa sekali. Pada kesempatan ini saya akan sharing satu peluang usaha Bapak Ibu. Yang peluang usaha ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan bisa mengenal usaha ini, karena saya rasa kalau tidak ada di sini ya saya tidak mungkin mencapai banyak hal seperti yang Bapak Ibu lihat di video tadi. Saya pun kadang-kadang kalau nontonnya masih sangat terharu. Luar biasa Tuhan bisa bawa saya sejauh ini di bisnis KK ya. Oke, nah Bapak Ibu, kalau ditanya apakah Anda ingin sukses, kira-kira jawaban Anda? Pasti. Kurang semangat. Apakah Anda ingin sukses? Mau. Saya yakin kita ketemu orang di jalan kalau ditanya Anda mau sukses, semua pasti jawab mau, betul? Mau ya. Nah, tapi tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya sukses itu berawal dari impian. Kebanyakan orang hari ini melihat sukses itu, aduh kita ini kesian cuma tinggal di kampung, doi pas-pasan, sudah jauh sukses, sudah jauh tinggi-tinggi sukses, punya rumah mewah, punya mobil. Sudah dapat pekerjaan saja sudah bersyukur, bener nggak? Di zaman sekarang bahkan tadi saya menonton berita itu yang mau cari pekerjaan, yang pergi ke job fair begitu, itu luar biasa antri. Jadi mungkin hari ini orang berpikir kita saja sudah dapat pekerjaan, so puji Tuhan, alhamdulillah, gitu. Ya, tidak ada orang yang mungkin diajarkan untuk berpikir lebih besar lagi. Sukses itu luar biasa loh, ya. Anda bisa mendapatkan banyak hal. Next. Ya, nah ini faktor real kesuksesan di luar sana Bapak Ibu ya. Pada kenyataannya kalau ditanya siapa pengen sukses, semua pengen sukses, tapi kenyataannya ya tidak semudah itu Ferguson. Benar nggak Bapak Ibu ya? Karena di sini yang sangat sukses cuma 1% dari masyarakat di dunia ini. Ya, 4% saja yang bisa mewujudkan impian jadi kenyataan. Ya mungkin saya berada di 4% ini. Karena saya merasa berhasil mewujudkan impian saya, ya. Nah, sedangkan di sini 40% mayoritasnya adalah orang-orang rata-rata hidup dalam kemiskinan dan senantiasa menantikan bantuan atau subsidi dari pemerintah dan atau anaknya. Makanya sekarang generasi sekarang itu disebut generasi sandwich. Pernah dengar? Generasi sandwich. Apa itu generasi sandwich? Tahu ya sandwich, roti sandwich. Jadi dia berlapis-lapis. Ya, jadi yang namanya generasi sandwich adalah generasi yang menghidupi anaknya dan orang tuanya. Jadi dia punya beban finansial itu di anak dan orang tua, makanya disebut sandwich, gitu. Banyak di luar sana seperti itu. Ya, saya berharap di KK, saya selalu bilang di KK ini saya bukan kerja sampai tua, tapi saya mau bangun usaha untuk masa tua. Karena kerja sampai tua dan kerja untuk masa tua itu beda, ya. Saya tidak ingin anak saya menjadi generasi sandwich, ya. Next. Nah, kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Kenapa cuma 1% yang sangat sukses, sedangkan 40% mayoritasnya tidak sukses? Nah, karena ini kebanyakan orang tidak mengerti grafik ini, grafik penghasilan dan pengeluaran, ya. Kebanyakan orang kalau masih usia muda, penghasilan lagi tinggi, ya, pengeluaran mungkin belum terlalu tinggi, ya. Tapi ketika kita usia tua, kalau kita tidak mempersiapkan finansial kita tidak mempersiapkan aset-aset kita, maka pengeluaran tambah banyak, usia sudah menurun. Otomatis apa Bapak Ibu? Penghasilan menurun sedikit.
tidak banyak yang saya lihat di luar sana. Mohon maaf ya, mungkin hari ini sudah dinas, sudah mengabdi pada negara puluhan tahun, pensiun hidup pas-pasan. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu tetangga saya bahkan waktu pensiun sampai dapat putus akang listrik di rumah karena nak mampu bayar. Bukankah itu sangat menyedihkan Bapak Ibu? Ya, saya berharap kita semua di sini bisa pensiun dengan penghasilan yang luar biasa, bahkan bukan cuma penghasilan yang luar biasa, tapi juga berdampak untuk banyak orang, Bapak Ibu ya. Next. Ya, nah ini bagaimana harta dikumpulkan? Ya, nah di sini 1%-nya menjadi artis, atlet atau pemenang lotre, Bapak Ibu ya. Artis itu ya musim-musiman sebenarnya, Bapak Ibu ya. Kadang kalau naik daun ya banyak penghasilan, tapi kebanyakan mereka tidak bisa mengatur, akhirnya jatuh miskin. Banyak sekali kalau kita nonton di berita-berita artis, jatuh miskin banyak sekali, benar nggak Bapak Ibu? Padahal dulu wah sangat luar biasa, mungkin semua stasiun televisi ada wajahnya, gitu ya. Nah kemudian ada 5% menjadi salesman hebat, ada 10%. Nah saya ingin kita fokus di 74% atau lebih dari setengahnya. Kalau mau jadi kaya itu harus jadi seorang pengusaha. Sekali lagi, pengusaha. Ya, bukan pegawai, bukan karyawan. Ya, karena hari ini saya punya satu mitra, seorang pegawai BUMN, dapat tur dari KK, susah sekali untuk berangkat. Kenapa? Minta izin nak mau dapat apa? Ya, jadi so capai aja mau menikmati, nggak mau menikmati susah, Bapak Ibu. Ya, padahal dia sudah berhasil mencapai. Dia bilang, hey, kita di challenge oleh atasan saya di kantor. Kalau saya bisa capai target, nggak banyak Bapak Ibu, cuma 3 miliar. Sebelum tanggal 10 baru kita pecuti mau dapat tanda tangan. Bayangkan Bapak Ibu. So capai mau menikmati susah Bapak Ibu. Yang paling gampang apa? Jadi pengusaha. Karena itu orang DP bos. Benar Bapak Ibu. Next. Ya. Nah, tantangan dalam memulai bisnis. Kebanyakan orang hari ini kalau mau bilang pengen sukses pasti pengen sukses. Pengen jadi pengusaha. Siapa yang nggak mau? Tapi kenyataannya, realitanya apa Bapak Ibu? Modal terbatas. Ya. Kemudian nggak punya produk, mau jual apa? Hari ini orang jualan bakso, besok DP tetangga semua jual bakso. Kita di sini hari ini jual pisang goreng, DP besok pisang goreng, gitu kan? Ya kita mau jual apa yang bisa laku keras, yang bisa bikin kita sukses. Kebanyakan juga tidak kreatif berpikir mau bikin apa begitu Bapak Ibu. Kemudian yang paling fatal dari semua, ya Bapak Ibu, selain tidak punya komunitas, tidak punya mentor, yaitu ini, tidak punya mindset pengusaha. Nah, kebanyakan yang saya temui, ya orang-orang seperti ini. Bahkan yang sudah join KK pun masih berpikir, ya mereka tidak punya pikiran untuk mindset menjadi seorang pengusaha. Dorong pikir kita join, nanti kita dapat bonus. Kira-kira begitu Bapak Ibu? Makanya kalau ada orang tanya, Bu Heidi, kalau kita join di KK, kok kita nggak bikin apa-apa? Kira-kira kita dapat apa? Dapat sayang. Apa? Dapat sayang. Dapat sayang sekali Nana. Ya, karena nggak punya mindset. Dorong masih berpikir seperti orang pada umumnya duduk di belakang meja tiap bulan dapat gaji. Itu benar-benar tidak punya mindset pengusaha. Ya, itu harus mental seperti itu harus dibabat habis di training demi training ya. Kalau kita ada training NBPT itu harus dikeluarkan semua isi kepalanya itu ya, kayak gitu-gitu Bapak Ibu ya. Dirubah ya. Tidak punya mindset itu paling fatal menurut saya Bapak Ibu. Ya, ada orang juga, saya ketemu satu orang, wah sangat hebat. Ya, dia punya modal Bapak Ibu. Capai luar negeri tinggal tanya, berapa? Wah, sedap sekali loh kamu dengar. Berapa? Sekian puluh juta terbayar. Berangkatlah dia ke luar negeri. Pulang-pulang kecewa dengan bisnis KK. Saya tanya, kenapa kecewa? Karena saya tidak ada yang bantu jualan. Produk saya banyak di rumah. Ya, semua uang saya tertahan di situ, di produk. Terus mentor saya tidak mau bantu saya jualan. Kira-kira kalau Anda jadi mentornya, apa yang Anda mau bilang? Kira-kira Anda sudah dapat benefitnya, Anda dapat bonusnya, Anda sudah berangkat menikmati
luar negeri. Pulang-pulang kewajiban yang harusnya Anda berikan untuk perusahaan, ya, Anda mau orang lain yang tanggung, Bapak Ibu. Luar biasa, bukan? Ya, terdengar sangat aneh tapi banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Itu sangat nyata, ya. Nah, itu buat saya hal yang sangat fatal di sini. Makanya orang kalau ketemu dengan saya terus bilang begini, oh oh terus tahu. Pernah nggak ketemu dengan orang begitu? Banyak. Anda tanya balik, apa yang Anda tahu? Tanya balik, apa sih yang Anda tahu? Ya, karena kebanyakan orang, bisa saya bilang mungkin lebih dari 70% lah orang yang join di KK hari ini punya kakak di KK belum tahu DP bisnis. Setuju? Nggak tahu, atau bahkan menjalankan tapi salah. Makanya mentor saya Pak Daniel bilang, kalau orang jalankan KK susah di kepala, mulai asam lambung naik, ya karena pikiran stres mungkin, susah jalan, cepat babale, ya gitu. Ya, nah makanya itu penting sekali yang namanya mentor. Nah, tidak punya skill dan pengalaman itu bisa kita dapatkan dari basic ini di training demi training. Karena saya juga dulu kalau disuruh bicara di depan orang-orang banyak seperti ini, wah, bukan totofor ya Bu, sasolari di lantai 1 Bapak Ibu ya, suka sembunyi. Pernah, iya saya benar-benar sembunyi di toilet sampai DPMC naik dulu baru saya keluar. Karena saya disuruh MC oleh mentor saya, langsung lari masuk toilet, tunggu sampai DPMC bilang apa kabar, selamat malam. Oh sudah Pak MC, orang baru kita tahu. Itu nyata, tapi tolong jangan diikuti ya, jangan diikuti, jangan ditiru, tidak bagus, gitu ya. Karena memang betul-betul tidak punya skill dan pengalaman. Ya mau ketemu, mau bicara di depan banyak orang saja kaki sudah bergetar, ya tangan sudah gini. Itu nyata. Tapi kemarin di Bali, puji Tuhan dapat kesempatan presentasi Natis bisa bicara di depan 700 orang. Ya, luar biasa. Ya, itu skill yang saya dapatkan di pembelajaran atau sekolah bisnis yang ada di KK. Jadi mau apapun latar belakang Anda hari ini, mungkin Anda hari ini punya modal, nggak punya skill, ingin tahu bicara, ingin tahu apa-apa, nggak masalah. Saya lebih suka membimbing orang yang ingin tahu apa-apa daripada yang setel tahu, Bapak Ibu. Ya, gitu, so tahu gitu ya. Ya, jadi kalau kita punya semua masalah ini, solusinya apa Bapak Ibu? Next. Ya, tentunya menjalankan bisnis KK Indonesia Bapak Ibu ya. Kenapa menjalankan bisnis KK Indonesia? Karena tidak perlu modal besar. Siapa yang di sini join di KK 100 juta dan keluar? Ya, join pertama KK mau bermitra dengan KK bayar dulu 100 juta. Ada? Ya, saya dulu member di KK 200.000. Dapat Super Green Food pada waktu itu 2011. Saya nggak tahu Anda, mungkin ada yang lebih murah lagi, yang member waktu itu 99.000, ya. Berarti modal tidak besar, betul? Kemudian pendidikan nggak harus tinggi, ya. Banyak orang yang ketemu dengan saya di KK cuma ibu rumah tangga, mungkin cuma lulusan standar, ya, pendidikan yang standar, tapi bisa sukses. Bahkan dulu waktu saya pertama kali merintis bisnis KK ada satu video 1% inspirator yang saya suka nonton. Saya sering sekali nonton itu. Beliau tinggal di pedalaman Kalimantan, cuma seorang tukang urut, lulusan SD, bisa sukses. Punya berapa anak? Punya banyak ya anaknya, 9 anaknya. 9-9-nya sudah umroh dan 11 anaknya, bayangkan tinggal tambah 1 supaya 1 musim. Sukses di bisnis KK Bapak Ibu, tinggal di pedalaman Kalimantan. Bagaimana dengan Anda hari ini yang tinggal di kota Manado, yang punya kantor cabang? Ya, saya senang lihat video itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita rasa sesusah-susahnya kita masih dia lebih susah Bapak Ibu. Oke, saya suka nonton. Supaya ketika kita ditolak, kita diremehkan orang, kita nontonnya itu supaya kita sadar masih banyak yang lebih susah dari kita, tapi masih tetap bertahan di KK Bapak Ibu. Kenapa saya harus putus asa atau menyerah? Ya, jadi itu dia Bapak Ibu ya. Tidak perlu pendidikan tinggi, tidak perlu banyak teman. Ya, saya tidak punya banyak teman. Waktu join KK, lebih sedikit lagi tuh teman. Karena teman yang cuma sedikit, setengah meninggalkan karena takut di prospek. Ya, jadi cuma sedikit lah, lebih sedikit ketika join KK. Ya, tapi luar biasa. Saya kehilangan banyak teman, tapi saya mendapatkan banyak keluarga di KK Indonesia. Ya,
luar biasa. Nah, kemudian tidak perlu orang dalam ya. Nah, apa kunci sukses di KK Bapak Ibu? Apa kunci sukses di KK? Ya, kita bisa baca sama-sama. Cuma butuh apa? Kemauan dan kerja keras. Kemauan dan kerja keras. Kadang-kadang orang berpikir gini, terlalu apa ya? Terlalu indah diungkapkan cuma kemauan dan kerja keras. Ya, pada kenyataannya tidak begitu Bu Heidi. Pada kenyataannya tetap butuh modal Bu Heidi. Ya, benar nggak sih jalan KK cuma butuh kemauan dan kerja keras, Bapak Ibu? Ya, sebenarnya Bapak Ibu sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mungkin cuma butuh kemauan dan kerja keras. Ya, karena saya juga merintis bisnis ini dari seperti itu. Bahkan saya dulu tidak direstui orang tua ketika menjalankan bisnis ini. Tantangan demi tantangan banyak, Bapak Ibu. Saya kalau pulang larut malam karena prospek bisnis KK, saya dikunci di luar, Bapak Ibu. Ya, bayangkan. Saya ditolak, sudah keluar prospek, ditolak banyak orang, pulang rumah dapat veto lagi, Bapak Ibu. Nangis kan Bapak Ibu? Nangis. Saya pernah peluk Bikemap KK, tahu Bikemap ya? Dulu mama kita sambil mencucurkan air mata. Pokoknya kayak film-film. Pernah Bapak Ibu? Pernah sekali. Ya, dan saya membuktikan memang cuma butuh kemauan dan kerja keras. Makanya jangan lihat saya hari ini, ya. Oh, Bu Heidi kok sejago bicara, makanya bisa begitu. Ya, makanya gampang dapat tiket. Tanya plan saya Pak Daniel. Pak Daniel sampai bilang, Bu Heidi, mohon maaf dulu Bu Heidi saya lihat seperti orang tidak ada DP ciri-ciri mau sukses. Kenapa? Kusam kumel, Bapak Ibu ya. Ya, tidak, pokoknya terlihat seperti memang tidak ada bakat-bakat mau sukses. Itu kenyataannya Bapak Ibu ya. Datang kantor KK sebagai matahari Bapak Ibu ya. Naik setiap kali ke kantor itu ganti-ganti oto, naik BMW. Ya, BMW bukan mobil BMW Bapak Ibu ya. Ini biru muda warnanya alias mikro. Ya. Bayangkan, mau cerita penghasilan 100 juta. Mar, dekat tapi pada rumah masih gak jalan kaki. Bapak Ibu, bayangkan itu, ya. Dan sangat luar biasa hari ini saya menemukan satu mitra juga yang, wah saya lihat perjuangan beliau di KK itu saya seperti berkaca pada diri saya. Karena, ya maksudnya kalau orang hari ini berpikir untuk capai satu tingkat ke luar negeri mesti stok barang banyak, bener nggak? Mesti pokoknya kuat modal. Tapi saya punya beberapa mitra yang luar biasa tanpa stok modal bisa dapat tiket ke luar negeri luar biasa nggak? Dari Pulau Lembeh jauh-jauh, ya datang PO, Bapak Ibu, saya antar sampai di terminal jam 12 malam. Aduh Bu, ini yakin mau pulang, kita yang was-was ini bagaimana pulang Lembeh tengah malam. Sampai di rumah kita masih telepon dulu, Bu, seseri mana Bu, jangan sampai so hilang ini gitu. Oh Bu, aman so di kapal. Luar biasa perjuangannya Bapak Ibu ya. Saya pernah teleponan sama beliau sampai nangis-nangis cerita bla 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 perjuangannya. Tapi hari ini bisa dapat satu tiket ke Kuala Lumpur dan menghadiri International Manager Forum. Benar-benar tanpa modal, saya adalah saksi hidupnya, ya. Tak boleh cek beliau apakah beliau punya produk gambreng di rumah, tidak ada, saya jamin tidak ada. Tapi hari ini the first Rito yang dia dapatkan langsung naik panggung penghargaan manajer Forum Internasional di Kuala Lumpur. Bapak Ibu, saya pastikan bahwa di KK tidak ada satupun yang orang keluarkan baik tenaga, waktu, itu yang mau sia-sia Bapak Ibu. Tidak akan ada yang sia-sia di KK, percaya saya Bapak Ibu. Karena kami sudah membuktikan. Ya, next. Ini baru satu slide panjang sekali kan, tidak apa-apa. Ya, nah ini adalah perusahaan dan pemimpin kita. Ya, luar biasa. Ini manajer direktur kita, Dr. Edroho. Kemarin Bapak Kevin sudah ketemu dan foto bersama ya. Sangat humble sekali orangnya. Dan KK Indonesia sudah memiliki total 110 titik distribusi senasional Bapak Ibu. Dan akan berkembang, target KK akan menembus 500 titik dalam waktu dekat ini. Ya, ini sangat luar biasa. Kalau saya ilustrasikan KK ini seperti pesawat yang akan take off, terbang tinggi. Ya, nah kita ini posisinya ada di mana? Di dalam pesawat bersama KK atau di luar pesawat melihat Bapak Ibu? Ya, pilihan di tangan Anda Bapak Ibu ya. Karena saya yakin KK di 5 tahun ke depan ya ini akan sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, kemudian dapat rekor muri juga KK Indonesia. Dan kalau banyak orang bilang, wah bisnis ini bagus, bisnis ini Jo, ya ada bisnis sekarang yang 3 huruf, banyak yang 3 huruf. Tapi orang bilang, oh ini tapi bisnis lebih bagus daripada bisnis KK. Satu saja.
Yang orang mau tes kalau orang bisnis bagus cuma tanya DP kantor ada di mana. Itu saja. Kalau orang bilang, oh tapi kantor ada di sini, punya sendiri atau kontrak, itu saja. Ya, kalau orang punya sendiri lebih besar dari KK, kita bilang orang bisnis lebih bagus. Tapi kalau orang masih kontrak atau apalagi tidak ada kantor, saya bisa bilang KK is the best, Bapak Ibu ya. Terbaik Bapak Ibu. Punya kantor yang kita nikmati hari ini 3 ruko 3 lantai adalah investasi dari KK Indonesia sendiri. Dan investasi ruko ini tentunya miliaran rupiah, ya. Jadi ini sangat luar biasa bukti komitmen dari KK Indonesia. Next. Kemudian yang namanya bisnis pasti ada produk Bapak Ibu ya. Ya, bisnis itu tetap cuma bergerak di 2 bidang. Kalau enggak barang ya jasa Bapak Ibu ya. Kalau enggak jualan barang ya paling jualan jasa gitu. Jadi kalau ada orang bilang hari ini bisnis jodoh kita cuma investasi sekian, nanti kan duduk di rumah dapat sekian, ya hati-hati saja Bapak Ibu ya. Nah, kalau KK Indonesia sendiri Bapak Ibu kita punya kurang lebih 6 segmentasi produk karena kita sekarang sudah ada dengan pupuk juga. Ya, produk-produk ini Bapak Ibu kalau Anda tidak suka jualan, saya boleh tanya di sini siapa yang tidak suka jualan di ruangan ini? Ada yang tidak suka, aduh Bu, kita tidak suka jualan, soalnya kita ini mau jadi patolog. Ada? Oh ada ya. Dan juga banyak angkat tangan ini. Ya, saya juga Bapak Ibu, saya juga bagian dari itu. Saya tidak suka jualan, ya. Makanya produk-produk ini Bapak Ibu sebenarnya, ya kalau mau tidak perlu kamu jual, pakai aja sendiri, ya. Karena di KK kita diajarkan untuk menjadi seorang pengusaha, businessman, ya bukan sales. Kalau sales dorong pakai dorong jual. Makanya sukses di KK DP kunci adalah 3P, pakai, percaya, promosi. Kalau businessman begitu. Pakai, percaya, promosi. Kalau salesman, promosi, baru percaya, baru mau pakai. Ya, Anda apa? Gitu ya? Karena definisinya bisa beda nih Bapak Ibu. Ya, kalau saya lebih suka pakai dulu, baru percaya, baru bisa promosi. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita nggak pakai, kita bisa salah jelaskan Bapak Ibu, bahaya. Ya, jadi produk-produk ini cukup Anda pilih, Anda pakai sesuai dengan apa yang Anda perlukan. Wanita, kita tidak pakai nates, kita pasti tetap cari pembalut Bapak Ibu. Ya, daripada kita cari pembalut lain, lebih baik pakai nates untuk investasi kesehatan. Kalau Anda tidak suka kesehatan, masa Anda tidak mandi pakai sabun, masa Anda tidak sikat gigi pakai pasta gigi, ya? Tetap kita akan perlu produk-produk di KK, even 1-2 piece pasti perlu. Daripada Anda pakai merek lain yang mungkin Anda cuma dapat ucapan terima kasih atau bahkan tidak dapat ucapan terima kasih sama sekali, pakai itu bertahun-tahun, mending ganti dengan merek KK. Jadi Bapak Ibu, saya ingin kita punya pemikiran seperti ini. Ketika join KK, ini adalah produk saya, gitu. Ini bukan produk KK, ini adalah produk saya. Jadi kalau produk mau pakai enggak? Pakai dan cinta Bapak Ibu ya. Karena kalau orang pakai dan mencintai, orang gampang mau ngomong sama orang. Karena bahasa yang paling mudah dimengerti orang lain bukan bahasa katalog Bapak Ibu, tapi bahasa testimoni. Saya kalau head to head sama mama saya kalau suruh berdiri di sini dia nggak bisa ngomong. Tapi kalau head to head di lapangan dia lebih jago Bapak Ibu. Betul, jago dia. Ya, mau camat, mau gubernur, mau presiden, mau apa dia bisa prospek closing. Karena bahasanya tuh testimoni. Kalau saya mungkin kadang-kadang ngobrol, super green food itu terbuat dari 15 vitamin, 12 mineral, asam amino. Wah, kalau dia nggak begitu Bapak Ibu bahasanya. Nggak ada minum ini, nggak ada asam lambung baik. Karena kalau ada dokter. Nah, kita so minum. Yang bisa diterima yang mana kira-kira? Konsumen. Yang testimoni, benar dah? Iya kan? Nah, saya punya satu cerita lucu Bapak Ibu. Ya, ada ibu hukum tua di Patarompe Kampung. Saya mau closing dia facial. Waktu itu saya gencar-gencar facial. Wah, saya sudah prospek, sudah bujuk, sudah segala macam cara saya sudah masuk. Udah bilang banyak jalan menuju Roma. Semua jalan tuh so baking Bapak Ibu. Nggak capek-capek Roma Bapak Ibu. Saya closing. Akhirnya saya menurunkan suhunya. Nggak lama Bapak Ibu, nggak sampai 5 menit. Dia bilang besok di facial. Kita bilang mama, apa dia bilang apa Pak ya? Jadi kita so bilang ini udah pakai alat Sylvia, pakai ini setrika wajah, bagi ini produk dari Swiss, dan closing. Tahu nggak apa tadi mama bilang Bapak Ibu? Dia cuma bilang sederhana. Dia pergi, dia bilang, Bu, Ibu pemuka sampai saya nih. Tuh, ini suka duduk ke bawah sini. Coba perawatan supaya dia melihat bagus dari orang mulia. Langsung
korset. Apa saya lupa namanya ya, pokoknya korset itulah. CCS ya, CCS betul. Wah, saya sudah closing, sudah dengan sulit mau closing karena harganya juga lumayan Bapak Ibu. Harganya setara kayak level harga normal masalahnya ya. 1.700.000 sekian lah pokoknya. Aduh, closing saya lihat kalau datang kantor, saya duduk orang belanja korsetnya banyak sekali borong-borong. Saya satu aja nggak bisa Bapak Ibu, satu aja nggak bisa. Akhirnya saya bilang begini, Mama pakai baru terlihat TP hasil. Nah, saya terus harus buktikan kan pakai, percaya, promosi. Makanya jangan diputar Bapak Ibu, jangan promosi dulu. Ya itu seperti kita tabrak-tabrak tembok Bapak Ibu, susah. Ketika mama saya pakai Bapak Ibu 30 hari, lingkar perutnya mengecil, kita bisa closing waktu itu sampai lebih dari 10 pieces dalam 1 bulan. Bahkan saya ingat itu ada 2 model, ada yang pakai tangan, ada yang tidak pakai tangan. Itu satu orang bisa beli 2 Bapak Ibu. Bukan saya yang closing, mama saya. Bapak Ibu ya, bukan saya tentunya ya. Ya makanya kerjasama dengan mama Anda Bapak Ibu ya. Ya jadi seperti itu, pakai dulu. Ya jadi saya di KK merasa tidak jualan. Itulah kenapa saya jalankan KK tidak ada beban Bapak Ibu. Kalau orang ada beban jualan pasti tidak enak Bapak Ibu ya, hatinya tidak enak. Orang ditolak sakit hati sampai ulu hati Bapak Ibu, benar tak? Besok mau beberapa orang so trauma. Karena orang pergi, Pak Chandra bilang orang pergi dengan nafsu yang tinggi mau closing Bapak Ibu. Ya jadi ketika ditolak rasa hati itu tidak bisa terima. Tapi kalau orang pergi dengan niat hati sharing, cuma pengen bercerita, saya selalu bilang kepada mitra-mitra saya, kalau saya pribadi sembuh dari asam lambung, sudah lebih dari 10 tahun saya tidak merasakan asam lambung karena super green food. Saya ketemu dengan satu orang asam lambung, saya cerita dia tidak mau. Pertanyaannya yang sakit dia atau saya? Dia. Terus kenapa saya yang sakit hati Bapak Ibu? Kenapa Anda yang sakit hati Bapak Ibu? Karena Anda pergi dengan nafsu pengen closing Bapak Ibu. Rubah mindset Anda Bapak Ibu, ya. Makanya jalankan bisnis KK itu asik kalau kita ngerti Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Kita cuma datang sharing kok. Nah, maupun tidak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu adalah jawaban dari doanya ketika dia lagi sakit, dia berdoa, Tuhan kita pengen sembuh, bagaimana DP cara? Orang datang. Orang jadi jawaban DP doa toh. Kok dia tolak? Kira-kira siapa yang sakit? Siapa yang harusnya rugi Bapak Ibu? Dia atau orang? Dia, kapan orang yang jadi trauma untuk proses Bapak Ibu? Ya, coba pikir sendiri Bapak Ibu ya. Ada yang salah dengan orang mindset jalankan KK kalau begitu. Next. Ya ini mau cantik ada produknya ya Bapak Ibu. Ya Anda bisa pilih atau paling gampang ada ke lantai 2 cek kulit, konsultasi kecantikan supaya dapat resep yang sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Next. Kemudian solusi sehat. Ada banyak sekali ya produk-produk KK yang luar biasa. Saya yakin di sini rata-rata pasti sudah menggunakan produk KK dan bahkan mungkin sudah punya testimoni sendiri. Next. Ya, nah ini solusi kanker. Ini juga produk kita yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ada Nurnya Sodi, ada testimoni, dan testimoni ini saya pernah Bapak Ibu waktu itu ketemu dengan orang kanker payudara juga sama. Saya cerita, saya tunjukkan foto ini. Apa yang dia bilang? Kasih Mbak cerita dulu dan dia baru kita mau percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Untung baik, pendeta phone DP foto yang kita bisa tunjuk. Ada DP nomor Bapak Ibu. Kalau kita setuju orang Jawa, tapi mau kasih bagaimana DP nomor? Saya kasih, ngobrol sama pendeta. Akhirnya closing. Karena kok pendeta yang bisa closing dia bukan saya. Karena pendeta bicara testimoni. Ya, seperti itu next. Nah ini dari Top di Korea, ini juga produk yang luar biasa. Ya, ini formulatornya Profesor Dr. Wang Sunjo. Next. Solusi untuk Pak Sutri juga ada Bapak Ibu. Ya, Anda bisa pilih, lihat katalog, buka katalog, lihat apa yang Anda perlukan dan yang Anda pakai di rumah mungkin hari ini Anda tinggal ganti dengan merek KK. Ya, jadi sebenarnya join KK itu bukan mau tambah pengeluaran, cuma mau kasih pindah yang tadinya belanja mungkin di mart lain, nah pindah di KK, gitu kan? Next. Ya. Nah ini kayak Life Force juga saya lihat di sini rata-rata sudah pakai ya. Next. Kemudian produk harian ya. Nah ini saya bilang tadi kalau orang yang mau cantik, nih mau sehat, ya tidak mungkin mereka tidak gosok gigi pakai pasta gigi. Tidak mungkin mereka kalau wanita haid tanpa pakai pembalut, nah mungkin dia cuma pakai dukain toh. Jadi kalau ada crown dulu waktu saya datang PO dia bilang gini, kalau Anda sudah duduk dengan orang itu 1
sudah buang waktu Anda. Bisa paham sampai di sini? Pasta gigi ini melambangkan nilai terkecil yang paling tidak bisa dia beli, dia coba, dia pakai. Kalau toh dia tetap nggak mau, angkat pantat Bapak Ibu. Anda sudah buang 1 jam waktu Anda. Ya, next. Seperti itu. Oke, ini Fixol ya. Siapa yang sudah coba Fixol? Oke, banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya yakin di sini bahkan ada yang punya testimoni lebih luar biasa dari saya ya. Jadi saya perlu jelaskan banyak hal ya. Harus coba sendiri dan rasakan sendiri minum Fixol Bapak Ibu. Next. Ya, nah ini apa keuntungan membership di KK Bapak Ibu? Ada kurang lebih 6 poin di sini. Pertama tentunya dapat diskon. Semua orang pengen diskon ya. Dapat diskon 10-30%. Nah, karena potongan diskonnya cukup besar, makanya kita bisa kerjasama dengan toko, mungkin apotik atau pihak kedua yang mau jadi reseller. Atau bahkan ada orang yang memang dia sukanya cuma jualan di KK. It's okay, nggak masalah. Ya, makanya di KK itu ada kategori-kategorinya. Ada kategori networking yang memang menjalankan bisnisnya, ikut trainingnya, tapi ada orang suka jualan, ada yang suka DP training, berarti dia seorang reseller, gitu ya. Nah, karena keuntungannya cukup besar. Kemudian ada promo-promo spesial, bisa belanja di mana saja, apalagi kita sekarang sudah didukung dengan 110 cabang titik distribusi, ada cashback, kemudian kumpulkan poin ke luar negeri Bapak Ibu ya, dan kumpulkan poin ke luar negeri ini tidak perlu diundi, karena otomatis dapat kalau capai ya. Kemudian bisa dapat passive income hingga miliaran rupiah. Bapak Ibu kalau tanya hari ini kenapa saya dan beberapa leader yang lain memutuskan untuk full timer jadi di bisnis KK. Full timer yaitu tidak ada pekerjaan lain. 100% kami kerja ya di KK. Ya. Saya rasa kami bukan orang yang tidak berpendidikan ya, atau dong bilang pikiran pendek, tidak mungkin ya Bapak Ibu. Kami sudah melihat bisnis ini Bapak Ibu. Cukup panjang perjalanan perusahaan ini Bapak Ibu ya. Dengan keuntungan mendapatkan passive income inilah yang kami kejar Bapak Ibu di KK. Jadi yang terkejar di KK itu bukan DP jualan Bapak Ibu. Ya itu kalau saya bilang atau rito, perjalanan rito. Kalau buat saya, ya penghasilan jualan ataupun rito itu cuma seperti remahan di bisnis ini. Tahu remahan? Kalau orang makan, ada DP tala-tala mungkin tak ciri di pinggir, ya itu DP rumahan. Itu yang saya bilang itu rito, penghasilan mungkin dari jualan itu cuma DP rumahan di KK Bapak Ibu. Tujuan utama kita adalah ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Makanya harus fokus satu titik Bapak Ibu, ya di sini tujuan kita, ya next. Karena balik lagi seperti saya bilang tadi, orang bukan mau kerja sampai tua, tapi orang mau kerja untuk masa tua, supaya orang bisa menikmati hidup dengan sehat, ya dengan penghasilan yang luar biasa dan menjadi berkat untuk banyak orang Bapak Ibu. Ya, nah ini paket starter kita membership KK nggak 100 juta cuma 300.000 Bapak Ibu. Ya cuma 300.000, itu pun dapat produk kita bisa pakai, dan bahkan ada beberapa produk yang bahkan nilainya lebih dari 300.000. Jadi sebenarnya ini gratis, nggak bayar. Ya, contohnya ini serum. Serum pun sudah potongan harga member tetap 300 lebih Bapak Ibu. Harga konsumen 400 lebih, potong member aja 10% tetap 300 lebih. Orang cuma bayar berapa? 300.000. Untung atau untung sekali Bapak Ibu? Sekali. Ya, saya pikir ini Pak Edi mungkin ada mimpi bagus kok bikin ini promo Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena di sini kita lagi masih dapat bonus sponsor 80.000. Luar biasa Bapak Ibu ini. Ya, jadi sebenarnya mau member KK kalau tanya, member KK bayar berapa? Jawabannya gratis. Betul ya. Next. Oke, kemudian ada paket pemula di sini juga yang luar biasa. Di paket pemula ya ada KK Life Force. Yang KK Life Force ini kalau orang mau beli biasa, mau potongan pun tetap ini lebih murah Bapak Ibu ya. Mau potongan 10%, 25% tetap ini lebih murah. Apalagi masih dapat lagi 300.000 sebagai bonus. Ya makanya kalau orang tanya, hey ada promo apa KK Life Force? Saya selalu bilang ini. Ada cuma ini DP promo? Ya memang cuma ini DP promo. Saya selalu bilang seperti itu karena ini yang menurut saya paling murah Bapak Ibu ya. Ya memang ada bonus murah dan segala macam, tapi ingat itu bersyarat Bapak Ibu ya, bersyarat. Harus belanja berapa? Minimal 1 juta ya. Jadi jangan lupa jangan bilang DP syarat dan ketentuan berlaku. Nah ya. Jadi kalau orang belanja ini berarti orang bisa tebus. Orang bisa dapat voucher untuk tebus lebih murah lagi, dapat 2 KK Life Force. Ya, ini paket bis next lagi. Nah, kemudian ini paket premium Fixol ya.
luar biasa. Bahkan di bulan ini ada promo free lagi 1 buah Vitaya Milkrom yang harganya 1.300.000, dapat gratis di sini. Jadi untung tambah untung lagi Bapak Ibu ya, luar biasa. Untung sekali Bapak Ibu. Anda rekomendasi ke 6 teman atau mungkin Anda juga pakai 6, dapat 6 Fitsol, 6 Milkrom dan free lagi 1 Fitsol kedokteran 500. Itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu promo-promonya ya. Next. Nah, ini bisnis plan KK. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya waktu lulus kuliah memutuskan untuk full time di KK? Ini juga salah satu alasan saya. Saya mendalami bisnis plan KK. Karena saya tidak mau menjalankan satu usaha itu seperti buta-buta Bapak Ibu, seperti kucing dalam karung. Nah, nanti kok sel-sel tahu kok so menggantung ijazah. Ini masa depan saya masalahnya Bapak Ibu ya. Ini usia ini nak mau tunggu Bapak Ibu. Oh, coba jalankan KK. Kalau gagal tuh usia so tua bagaimana? Benar enggak ya? Jadi pun saya ketika memutuskan untuk full time berpikir panjang sekali Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya lihat di KK itu membuat saya untuk memutuskan, oke, saya sudah ambil keputusan bulat mau full time di KK. Mau apapun yang terjadi, saya memberikan waktu untuk diri saya 10 tahun jalankan KK. Pontang-panting pokoknya 10 tahun. Dalam 10 tahun ini kita akan lihat apa yang bisa saya dapat dari bisnis ini. Ya, tapi yang saya lihat dulu adalah ini Bapak Ibu. Banyak bisnis bilang lebih bagus. Mungkin dari segi produk, yes, maybe. Ya, maybe kita juga tahu dari produk toh, tapi belum tentu soal ini Bapak Ibu. Karena yang sejauh yang saya tahu, saya tipikal orang yang kepo Bapak Ibu. Kalau ada bisnis baru masuk, saya langsung search DP bisnis plan. Mau apa? Mau FOMO apa? Semua terus coba. Mau 3 huruf itu terus cari DP bisnis plan Bapak Ibu. Saya orangnya suka kepo. Saya melihat apa DP kelebihan yang dikeken enggak ada. Tapi ternyata enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada. Memang yang paling bagus cuma dikeken Bapak Ibu. Terus itu kayak nah, bisnis plan ini secara garis besar kita lihat saja seperti ini Bapak Ibu. Orang sukses di atas kesuksesan orang lain, itulah bisnis KK Bapak Ibu. Itu the real bisnis KK. Makanya kalau kita masih selfish, egois, Anda tidak mengikuti bisnis plan. Jadi jangan harap miliaran tadi atau 200 juta, jangan harap. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ketika Anda bisa mencapai akumulasi grup 5 juta poin, maka Anda capai seorang star manager. Ketika Anda berhasil menciptakan, Anda berhasil membantu satu orang mencapai seorang manager, Anda menjadi seorang Ruby Star Manager. Anda bantu dia naik, Anda juga naik Bapak Ibu ya. Tadinya 5 juta tinggal berapa? 3 juta. Ya, 3 juta omset pun itu grup, bukan belanja sendiri. Karena kebanyakan bisnis lain makin naik DP posisi, apalagi bilang bintang 1, bintang 2, bintang kejora Bapak Ibu. Itu DP kewajiban belanja tambah banyak, dan itu pun poin pribadi. Otomatis semakin naik posisi mereka semakin jadi sales Bapak Ibu. Tapi tidak di KK ya. Yang kedua, kalau kita berhasil capai menciptakan 2 manajer, kita tinggal berapa Bapak Ibu? 500.000 poin. Itu pun masih grup Bapak Ibu, bukan belanja sendiri. Dan kalau kita bisa menciptakan 3 sampai 7 manajer, orang-orang yang berhasil jalankan KK, kita tinggal berapa? 100.000 poin. Itu cuma untuk pakai sendiri Bapak Ibu. Setara 400 sampai 600.000 rupiah tergantung produk apa yang Anda beli. Jadi di sini kita bisa melihat semakin naik posisi kita, semakin banyak orang yang kita bantu, semakin kita pasif income. Ya, itulah yang tidak banyak orang tahu. Banyak orang yang saya lihat di KK, jujur saja, ketemu bahkan ada mitra saya yang seperti itu. Dia boleh lihat orang, apalagi DP member mulai lebih di atas daripada dia. Ini masuk keliru sekali Bapak Ibu ya. Salah sekali Bapak Ibu. Ya, karena justru di KK semakin dia naik, jadi semakin susah menaik. Paham tidak Bapak Ibu? Kita sukses di atas kesuksesan orang lain. Makanya kenapa kita di KK itu menjadi seorang pelayan. Buat saya, jalankan bisnis KK itu bukan sebuah pekerjaan biasa, tapi bagian dari pelayanan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketemu orang mungkin dari penghasilan orang yang tidak ada. Karena ibu, orang bisa beli motor, orang bisa keluar negeri, mungkin mereka bisa akhirnya beli rumah. Luar biasa kan Bapak Ibu? Luar biasa. Itu pelayanan kan Bapak Ibu? Buat saya itu bless, berkat. Bukan cuma mereka sembuh ya kan, mungkin kita pergi mereka sakit, kemudian mereka sembuh dari produknya kayak itu, berarti kita yang membawa kesembuhan itu ya. Kita ya jadi perpanjangan tangan Tuhan, baik dari segi bisnis, kesehatan maupun finansialnya. Jadi tolong kalau orang masih punya pikiran di KK mau sukses sendiri, mohon
Jujur saja, Anda akan muter, nggak capai apa-apa kalau Anda masih selfish, egois. Jadi sukses di KK, harus temukan 7 mitra yang sevisi, semisi Bapak Ibu. Tahu nggak semisi Bapak Ibu ya? Satu suara Bapak Ibu ya. Satu suara yang orang meter bilang A, bilang B Bapak Ibu. Itu nggak semisi Bapak Ibu ya. Ya, next. Ya jadi seperti itu. Itulah yang saya lihat di KK. 7 orang itu, anggaplah orang dapat 7 tahun, 1 tahun 1 orang. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal kalau orang mau prospek Bapak Ibu. Kalau orang cuma diam-diam baik, ya tunggu tuh satu ya capai-capai mau 7 tahun, mau 10 tahun. Tapi selama orang menceritakan, orang sharing, ya tetap orang akan menemukan 7 itu Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak capai. Ya, jadi banyak-banyaklah cerita, sharing. Minimal 1 hari 1 orang. Dulu waktu saya awal-awal di KG, saya bilang enggak, saya harus sukses di KG, saya harus capai Rito supaya saya bisa berangkat orang lihat. Karena dulu terlalu banyak Bapak Ibu, orang yang pandang enteng dia kan jalan KG. Waktu itu saya memberikan challenge untuk diri saya. 1 hari harus ketemu 5 orang. Enggak ketemu 5 orang tidak boleh pulang. Saya cerita kepada Kevin ya, mitra saya, teman-teman satu kampung. Kita pernah jalan dari ujung Tanah Longko sampai rumah. Dia baik dari ujung Amurang maupun ujung Manado. Kenapa? Karena mencari 5 orang itu. Saya tidak peduli orang mau join, mau belanja, tidak peduli. Yang penting 5 itu ketemu dulu Bapak Ibu. Gitu. Jadi tidak ada beban. Ya kan? Yang penting kita baru dapat cerita dulu. 5 orang baru boleh pulang. Segitunya Bapak Ibu. Ya. Jadi memang jangan lihat hari ini. Ya. Orang kalau lihat orang sukses tanya apa yang Anda backing. Bukan yang apa yang Anda sudah apa. Ya kan? Coba dirubah. Ketika orang ketemu dengan orang yang berhasil, jangan tanya, Anda sudah apa di KG? Berapa ada bonus? Enggak. Salah, coba tanya, apa yang Anda backing? Coba saya dapat tips. Ya kan? Karena pasti ada sesuatu yang dia backing yang orang nggak backing, makanya orang nggak capai-capai. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Ya? Nah, ini kewajiban di KG. Cuma cukup belanja 100.000 poin seperti saya bilang tadi. Sampai puncak karir ya di KG cuma belanja 100.000 poin. Saya punya 1 mitra. Luar biasa Bapak Ibu. Jaringannya berakar Bapak Ibu. 100.000 poin hampir tercapai. Itu hampir kita jitak Bapak Ibu, betul-betul. Emosi kita. Ya karena dia tutup 100.000 poin. Bapak Ibu tahu bonusnya berapa? Dia cuma tutup 100.000 poin Bapak Ibu. Dia akan dapat 10 juta Bapak Ibu di KG dari jaringannya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ada bisnis yang seperti itu Bapak Ibu. Percaya saya. Ya. Kemudian ajak orang, atau kalau saya bilang ya sharing ke orang, ya sama-sama sukses di KK. 7 aja Bapak Ibu. Jadi kalau orang 1 tolak, it's okay, ingat cuma 7. Masih banyak orang. Itu di sekitaran Anda orang semua bukan Aram Bapak Ibu. Kalau dia bilang kita tidak punya banyak teman, buka WA. Ada berapa kontak di dalam? Ada tapi kontak kita baru dalam install WA, jadi tapi kontak masih sedikit. Buka Facebook. Ada berapa pertemanan di Facebook Bapak Ibu ya? Tidak mungkin kan cuma nggak sampai 7 loh. Tidak mungkin. Buka dulu bicara, baru bisa sukses di KK Bapak Ibu. Bagaimana orang mau tahu Anda jualan produk KK atau Anda jalan bisnis KK? Helen kan postingnya nggak pernah Bapak Ibu. Saya pernah ketemu sama orang, wah Heidi, selalu kamu dapat tanya demi tipmu sukses. Setiap kali kamu dapat tanya bagaimana cara mau sukses, kita lihat dari postingan nggak pernah ada bisnis produk KK atau bisnis KK Bapak Ibu. Kira-kira itu kalau dikonsultasi ulang, ibu-ibu, bapak-bapak mau bilang apa Pak dia Bapak Ibu? Ya, tolong, ya. Jadi bagaimana orang mau tahu orang sukses di KK? Saya bilang ke Kevin waktu di Malaysia. Kevin semua posting malah hari ini, semua posting tuh foto di KLCC, semua posting foto di sini, ya kan? Posting sampai dapat todong begitu. Ya bagaimana orang mau lihat Anda sukses di KK kalau nggak posting? Ya orang lain itu bukan dukun, mau raba-raba. Oke, Vinsto mungkin sudah di Twin Tower mungkin. Ya, bagaimana orang mau tahu Kevin sudah ketemu dengan Profesor Willy Wang cerita tentang Vinsto karena sudah ketemu, nggak pernah posting. Ya orang bukan dukun Bapak Ibu, tolong posting. Nggak apa-apa orang bilang orang rada-rada mungkin sombong, it's okay, nggak masalah, iya kan? Ya kita apa ada memang kita sukses, mohon maaf ya. Gitu kan ceritanya. Ya kita tidak boleh dilebihkan. Jadi tolong posting. Kita posting Bro Family. Oh iya.
Tunjukkan bahwa Anda adalah orang keke. Sampai, tahu nggak? Bagaimana cara menentukan bahwa branding kita berhasil, Bapak Ibu? Bagaimana cara membuat orang supaya orang tahu, oh kita berhasil branding di keke? Gampang. DP contoh kalau dia lihat Pak Astrid, aduh, dari yang ada ke muka baru kita ingat kita mau beli nates. Berhasil itu brandingnya. Paham? Lihat Ibu Vivi, aduh Bu Vivi, kita udah lihat Ibu Vivi pada ingat, beli SGF tapi SGF so habis. Berarti berhasil branding SGF. Selama belum aku dapat orang bilang begitu, belum berhasil. Ya, belum berhasil. Kalau belum ketemu dia orang bilang begitu, belum berhasil kamu branding. Jadi tolong sekali ya. Kalau mau sukses cuma itu. Biar dia nama terbuka sampai bukan atas toh, nggak apa-apa. Yang penting omset, ya toh. Terima kasih untuk Oke, nah ini tahap 1 ya, tahap 1 untuk mendapatkan penghasilan di KK ya, adalah dengan merekomendasikan ke 7 orang. 7 orang ini kalau Anda misalnya masih pemula belum tahu apa-apa, ajaklah mentor Anda. Tolong sekali Bapak Ibu ya, jangan setel tahu, ajak dulu mentor Batamang Akang ke siang nih. Karena kalau baru pertama ke siang, salah bicara, toh kalau dapat tolak, minggu depan mentor ajak PO sudah mau, ya so trauma. Duh susah jalan KK, kita baru batuk ini suka keluar anjing. Makanya, aduh susah jalan KK. Kita dapat undang baru 1 kali, kita telepon 2 kali sudah mau angka. Nah, memang susah lah dari awal itu Bapak Ibu ya. Jadi di tahap ini mau temukan 7 orang ini, mintalah mentor Anda untuk membantu dan memberikan contoh. Supaya apa? Supaya Anda bisa ATM, amati, tiru, dan bisa modifikasi dengan cara Anda. Jadi mentor itu Batamang Akang bukan mentor itu pesuruh ya begitu. Kalau dia Batamang Akang, aduh mana desain tapi mentor ini. Bukan begitu. Mentor Batamang Akang untuk memberikan ilmu. Jadi tolong kalau mentor Batamang Akang duduk di sini dengar, kalau perlu catat. Jangan mentor datang orang kelayapan. Ada kok dia yang prospek Akang. Biasa tuh sering ngomong Batamang Akang, betul. Ya, seperti itu. 7 orang ini kalau terus lia bisa enggak? Bisa. Saya ingat dulu waktu itu saya diajak Ibu Maya bilang begini, Bu Heidi ada aktivitas apa? Oh, ada aktivitas Bu, ayo ikut Ibu kemana? Facial. Ibu Maya keliling facial, saya ikut di mobil. Saya nggak ada konsumen facial, saya cuma datang lihat aja. Berkali-kali lihat. Waktu kita beli Sylvia dan Beautician, kita minta Ibu Maya jelaskan cara pakai. Beli langsung gas, karena sudah lihat. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tahap pertama ini pasti bisa capai kalau minta tolong mentor sama-sama. Saya selalu bilang kalau member baru, tolong saya kasih 7 voucher untuk sama-sama. Voucher ini untuk dipakai undang saya, ajak saya buat prospek. Ya makanya kalau pakai dengan mentor jangan prospek yang biasa-biasa, ya minimal camat lah. Maksudnya orang yang merasa terus susah begitu dan jangan terlalu prospek ya yang biasa-biasa serta gini dan yang soalnya hebat orang pikir tetap gagal, enggak salah kan gitu. Yang kalau ajak mentor yang agak-agak di atas gitu kan, supaya skillnya terlihat terus bisa belajar gitu. Jadi 7 ini pasti capai ya Bapak Ibu. Next. Nah ini tahap yang kedua. Nah tahap yang kedua ini memang agak susah gampang Bapak Ibu. Kenapa kita bilang susah gampang? Karena ini tahap 2 ini 7 orang tadi teman-teman, orang baking dia harus mempunyai penghasilan masing-masing 600.000. Torang lah yang turun deng dia. Jangan lebar minta torang pihak lain mau Batamang Akang. Ingat ya, dia mentor itu cuma 1, mitranya banyak. Ya, seperti itu. Jadi pergi sendiri, berjalan masuk. 7 kali 7 49. 49 ada prospek yang sudah jadi profesional di bisnis KK Bapak Ibu. Jangankan baca cerita dari luar, baca cerita dari muka sini bisa 49 kali Bapak Ibu ya. Tidak mungkin tidak bisa jelaskan ya. Seperti itu. Jadi di tahap ini Anda lah yang harus berusaha. Bisa. Bu, kita belum terlalu tahu, maju Jo. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda salah bicara, cuma Anda yang tahu Bapak Ibu yang Anda salah bicara. Tapi kalau Anda dengan mentor, siapa yang tahu? Mentor kok dapat tahu salah. Makanya lebih baik tuh kalau pergi sendiri. Supaya kalau salah-salah bicara minimal ya terus masih ada postur pada orang pedon lain toh. Pokoknya apa kita bilang betul itu. Nah, kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi iya skill. Jadi ini
Bapak Ibu. Supaya gampang bagaimana Bu Heidi, soalnya kalau 29 kali kita pakai waktu 1 bulan cuma 30 hari, satu orang 1 hari, nah habis itu sesuatu di 1 bulan nggak sampai 29 hari, ya kan? Makanya kerja pintar, bikinlah home meeting, ya. Setiap 7 orang itu suruh bikin home meeting, 7 hari selesai. Ini udah Bapak Ibu, ya selesai sudah, gitu. Nah, siapa yang sudah bisa bikin home meeting sendiri mungkin? Angkat tangan, boleh? Ada yang sudah bisa bikin home meeting sendiri? Oke, Bu Vina, oke. Ya, rata-rata sudah manajer yang bisa. Ya, seperti itu. Nah, penghasilan yang kita bisa dapatkan berapa? 3 juta bahkan lebih, Bapak Ibu. Ini minimalnya aja, 3 juta. Dan bahkan bisa dapat regional incentive tour, yaitu jalan-jalan ke luar negeri bersama KK. Gitu. Jadi ada prospek 49 kali ada dibayar ini, Bapak Ibu. Terutama jalan-jalan ke luar negeri. Saya kemarin sempat ngobrol sama Vina ya. Saya bilang gini, Vina itu harus bangga dari KK. Karena orang ini mungkin skill kalau mau head to head dengan orang mungkin sales di tempat lain. Kan saya bilang ke Vina, mungkin orang head to head dengan orang yang sales di bank A, B, C, D, ya kan BUMN, orang mungkin kalah. Karena apa? Ya baru face case orang pas-pasan tuh. Kalau di bank-bank kan orang pas sundang tuh. Nah, minimal cindo-cindo kayak Bu Maya begitu tuh. Kalau bank ya Pak Darwah ganteng. Ya tuh Vito apalagi jangan ya. Kalau cerita belum berikip yuk join. Nah begitu kan kalau orang-orang gagal, orang kecil nggak pas-pasan mesti butuh effort gitu. Tapi di KK ya dengan skill seadanya dan muka seadanya ini, orang bisa sukses seperti Bu Vina bisa berangkat ke luar negeri. Saya bilang sama Bu Vina, belum tentu orang kerja BUMN 5 tahun dapat tur ke luar negeri. Jadi Bu Vina kalau bicara tentang KK harus usungkan dari Anda bangga di KK ya. Jadi 49 bisa? Bisa. Tolong mentor-mentor lihat muka-muka yang dia bilang bisa. Jadi kalau dia bilang besok mau batang makan jangan. Bisa bilang bisa. Ya. Next. Ya. Karena semakin cepat orang mandiri, semakin cepat orang berhasil. Percaya saya. Ya. Harus cepat mandiri. Tahap ketiga sama, alurnya sama. Makanya bagaimana itu duplikasi itu harus jalan, Bapak Ibu. Saya punya prinsip seperti ini. Kita mentornya punya seperti ada radar di kepala. Nah, kalau ada orang baru masuk, wah Bu Heidi kita mau sukses di KK, wah kita punya modal, wah kita petamang, tapi tante pengusaha, tapi ini punya hebat. Suruh datang PO nih mau, BPT nih mau sudah juga. Lala mulu, Bapak Ibu. Saya bilang, apa ya Bapak Ibu? Sukses di KK itu nggak butuh kata-kata, butuh aksi nyata, Bapak Ibu. Dia aja nih mau belajar, Bapak Ibu. Benar nggak? Mau dilayani, bagaimana mau sukses? Berarti dia kategori reseller aja, gitu. Ya, nah kita butuh 7 tim ini yang betul-betul sevisi sama-sama kita. Ya, jadi bagaimana itu duplikasi terjadi? Jadi bagaimana orang mau saring 7 orang ini? Bagaimana orang mau tahu ini 10 member atau 20 membernya orang ini adalah orang-orang yang tepat yang harus orang bantu adalah ketika dia bisa duplikasi orang bicara, dialah orang yang tepat. Dan orang nggak perlu banyak orang. Orang cukup sediakan banyak waktu untuk sedikit orang. Ya, fokus ke orang 7 orang ini. Jangan sampai tolong bawa waktu dan orang yang cuma lelah mulu. Benar enggak Bapak Ibu ya? Ya, nah ini tolong dibayar sangat mahal Bapak Ibu, 12 juta. Kita bilang gini Bapak Ibu, coba ya saya kalau ngobrol sama orang soal KK, saya suka kayak open mind itu lama Bapak Ibu ya. 12 juta di KK, itu kerja di mana coba? Di Manado ya Sulawesi Utara. Di mana? Saya punya satu mitra, ya punya karir bagus di bank, gajinya segini. Tapi mengabdinya belasan tahun, gitu. Ya, kira-kira di mana Bapak Ibu? Penghasilan segini. Setara dengan pekerjaan apa? Ya, kalau Anda bilang, udah jalankan bisnis KK susah, tapi setiap bulan dapat 12 juta itu tidak susah Bapak Ibu. Ya, tidak susah. Orang kalau kerja di luar sana, gaji 12 juta, itu sudah pulang rumah, mungkin Anda tidur, ya kan rata-rata orang penghasilan begini rata-rata kerja di tambang jujur aja. Cek dompet shift supaya dapat 12 juta. Saya punya teman banyak di tambang, betul lembur. Mereka menggadaikan waktu dan kesehatan mereka untuk dapat ini. Dan Anda cuma posting-posting cerita-cerita dapat ini, kamu bilang susah jalankan KK. Ada yang salah dengan Anda Bapak Ibu. Ya? Anda dibayar sangat mahal Bapak Ibu. Belum lagi apa? Leadership incentive tour dan regional incentive tour. Sekeluarga tolong artis
Bapak Ibu ini. 2 kali 1 tahun. Ya, bayangkan. Anda itu tidak dibayar murah Bapak Ibu di KK, dibayar mahal. Makanya hari ini tolong kalau dari sini kalau perlu prospek sopir cerita, ya tetap dibayar mahal di KK. Next. Nah, apalagi ini Bapak Ibu, apalagi ini. Kenapa orang dibayar mahal? Karena banyak orang yang sudah orang bantu, banyak orang yang sudah orang jadi dampak buat orang. Makanya KK bayar sangat mahal. Pertanyaannya, Anda sudah tidak berdampak untuk orang lain, untuk mitra Anda, ya kan? Next lagi. Nah, ini adalah tujuan kita semua jalankan KK Indonesia. Tadi kita bilang jualan regional incentive tour itu cuma di perumahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 230 juta boleh kan Kuala Lumpur sendiri? Benar nggak? Punya 230 juta boleh ke Korea sendiri? Ya, makanya jangan fokus pada perumahan. Fokusnya itu adalah ini berdampak untuk orang. Supaya orang bisa dapat ini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ceritalah banyak-banyak, jangan jual banyak-banyak. Kalau orang cerita, orang pasti babli. Orang jualan belum tentu dia babli. Bisa paham? Itu sangat berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi saya berharap dengan PO ini orang semua punya mindset yang berbeda melihat bisnis KK. Orang jangan lagi jualan, cerita supaya orang itu berdampak, mungkin berdampak bagi kesehatannya, mungkin berdampak bagi finansialnya. Bapak Ibu ini akan mengikuti. Amin? Amin. Oke. Nah, ini insentif tour ya. Regional insentif tour ini luar biasa sekali karena orang nggak perlu menjadi artis ke luar negeri, ya. Orang cukup join KK, ya. Anda bisa punya headline. Apa sih Pak Marlon yang di Instagram itu? Highlight. Sorotan. Maupun saya pakai bahasa Inggris di Instagram saya. Highlightnya luar negeri Bapak Ibu. Nah ya, cuma join KK bisa punya headline luar negeri. Jadi kalau orang mau join KK, paling DP headline ya Bunaken, Mantos, ya kumpul keluarga, kan begitu. Tapi kalau di KK headline-nya ya Holy Land, ya kan Turki, Singapura. Terus bisa dapatkan dari KK Indonesia. Dan luar biasa, nggak perlu tunggu berapa tahun. Mitra saya 3 bulan bisa capai luar negeri. Pertama kali saya temani ke luar negeri ya, punya paspor, naik pesawat, benar nggak Mas Kevin? Iya kan? Kemudian luar biasa, saya senang menemani orang yang pertama kali ke luar negeri. Apalagi kalau naik pesawat ada turbulensi, aman? Gimana? Sampai pakai Vini saya jengkel. Betul, jengkel sekali. Kenapa? Karena ini Pak Kevin, dia dapat kesempatan testimoni di depan Datuk Dr. Andrew Ho. Wah, keren kan? Di depan Profesor Wang Sungjo. Profesor? Nanti masih konek. Masih konek. Ya kan? Biar minum kopi masih konek. Mantap. Saya cuma tes Bapak Ibu. Profesor Willy Wang. Bagaimana? Kesan-kesan bisa ke luar negeri dan berhasil promosi Vitso. Dia cerita turbulensi sampai kemana? Itu kesempatan datang 2 kali. Sampai saya bilang ke GMKK, Bu Suherni, aduh Bu, ini sebenarnya orang hebat Bu sebenarnya dia Bu. Cuma segugup kok dia ini. Dia saya kan cerita ke Bu Heni kan, dia baru join 3 bulan Bu, capek bla 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 bla. Itu tahu nggak Bu, tanggal 1 Juni itu dia belum ada akumulasi Vitso. Bulan terakhir pencapaian belum ada. Tanggal 15 Juni baru pecah telur terjual 15 set Vitso dalam 1 hari. Luar biasa nggak? Tapi turbulensi menggoncangkan pikirannya Bapak Ibu. Dia nggak cerita bayangkan. Gemes saya Bapak Ibu. Saya sudah standby dengan kamera. Posting sampai kata-kata lagi. Udah nak bilang saya langsung matikan saya Bapak Ibu. Nah jadi rekam terus. Ya. Nah tapi luar biasa. Beliau diundang Ibu Heri nanti untuk memberikan testimoni di Zoom nasional ya. Di kampus Pak Kevin. Ya, memang begitu kalau orang yang baru pertama kali keluar negeri, ya saya juga seperti itu dulunya ya. Bahkan parah lagi, lebih parah lagi. Ya. Oh iya,
Iya, tapi nggak apa-apa, kita senang ya, kita senang. Nggak apa-apa orang bilang katro, yang penting katronya di luar negeri Bapak Ibu, bener nggak? Ya kan? Seperti mama saya waktu ke Yerusalem, saking dia excited, ini tuh tanah suci, ini tuh Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus lahir di sini. Semua batu diambil. Saya nggak masalah, nggak masalah diambil batu itu nggak masalah Bapak Ibu. Asal satu tampah cuma satu, kan satu tampah 20, 7 tampah. Sama 10 biji batu Bapak Ibu. Mau bunyi itu radar di bandara Bapak Ibu. Mau pas keluar kertas batu sama Bapak Ibu. Terus udah bunyi di belakang. Bang ambil batu, mau bilang, iya kenangan, iya satu cuma. Ini sama tambah. Semua ambil. Saking excited. Tapi dia bilang, nggak apa-apa. Katro-katro kan di Yerusalem Bapak Ibu ya. Cuma dimantas, masuk kayak gini. Kita harus capai luar negeri dan berangkat di KG supaya kita punya wawasan dan pengalaman yang berbeda dari orang kebanyakan. Ya, kita tidak cuma putar-putar di Manado ini, terus keluar negeri terus bisa melihat banyak hal di luar sana dan terus bisa bawa pulang jadi pengalaman. Bapak Ibu, Bapak Ibu dengar, hidup cuma satu kali. Nikmati Bapak Ibu. Kalau bisa banyak negara tolong kunjungi, jangan tolong dari lahir sampai mati cuma satu negara tolong dan ijamannya yaitu apa? Indonesia. Tolong ya. Apalagi ada orang bikin paspor, nggak ada dipecat sampai expired paspor banyak begitu ya. Jadi tolong berangkat luar negeri itu penting sekali supaya apa? Saya bilang ke mitra-mitra saya, orang nggak perlu bilang kayak bagus. Foto di luar negeri orang tahu kayak bagus. Nah, Bapak Ibu. Jadi orang nggak perlu berbantah-bantahan dengan orang, saling urat-uratan sama orang bilang, kayak bagus, bla bla bla, nggak perlu, ya. Pakai otak, capai tiket ke luar negeri, berangkat bawa foto, pulang luar negeri, orang menyerahkan diri, Bapak Ibu. Join KK, itu sudah terjadi pada saya itu bukan 1-2 orang, banyak orang yang seperti itu. Jadi jadilah bukti di bisnis KK. Amin. Next. Oke, nah ini keramnya bonus. Ini bonus tahunan di KK. Selain bonus 230 juta tiap bulan, adalah bonus tahunan. Coba lihat Bapak Ibu, susah mendapat yang seperti ini, ya. Bahkan saya, ya suami saya kerja di satu tambang yang cukup besar, ya. Bos-bosnya itu dapat penghasilan tahunan, bonus produksi namanya. Itu juga ratusan juta. Ya, bisa ratusan juta, 100-an lebih, 200 lebih tergantung peringkatnya Bapak Ibu. Tapi ingat, mereka mengabdi berapa lama? Di atas 20 tahun. Dan setiap hari itu mereka kerjanya satunya sudah di dalam peti DPKI. Karena kita tambang berbahaya, apalagi yang terjadi sekarang ini ada longsor 7 orang meninggal, yang 5 belum ditemukan. Resiko sangat tinggi Bapak Ibu. Ya di KK minimal Anda nggak sampai 1 kaki ada di peti toh? Belum. Ya, jadi harusnya bisa lebih mati-matian. Kalau tapi mentor bilang Ibu Cherry, ya Ibu Cherry mentor saya yang sangat saya cintai, ya asik. ya mentor saya bilang begini, ini kalau mau sukses di KK harus banting tulang, bukan cuma banting tulang, nggak dapat tulang kasih banting-banting. Jadi kita bikin sama dia bilang, gitu Bapak Ibu ya, sampai bisa berhasil. Next, ya ini cara meningkatkan penjualan di KK, ya bisa jadi afiliator. Atau sharing one-on-one boleh, B2B boleh. Next, ya jadi di KK mau sukses gaya bebas, yang penting sesuai koridor mentor Anda ya. Nanti tentunya minta arahan dari mentor Anda, jangan banyak bukan kamuflase, banyak modifikasi nanti salah ternyata ya. Jadi harus banyak bertanya ke mentor Anda. Nah apa ganggu mentor? Buat saya patokan orang itu udah lakukan adalah ketika sering ganggu saya. Ya kalau dia sering telepon berarti dia orang udah baking. Mau diam baik dari join, sudah semua taber. Menurut tata berita, telepon balik esnya ada angka. Sudah, ya. Jadi jangan ganggu mentor Anda tolong, ya. Tapi kalau sudah ada jadi manajer, tolonglah, ya. Jangan sering ganggu mentor Anda. Paling tidak pakai otak Anda untuk berpikir, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah mendahului kita sukses di KK, Bapak Ibu, ya. Ya, di sini ada banyak sekali foto, ada mentor saya yang paling ganteng dan paling cantik ada di ruangan ini, Pak Daniel Ibu Maya, berikan aplaus untuk ya.
bosan. Ya, tanya ke Pak Dari, main dan Pak Vito berapa kali ikut PO Bapak Ibu? Ya, berapa kali ikut PO? Ya, next lagi. Ya, ada siapa lagi di sini? Banyak, next lagi. Next lagi. Oke, ada Bu Laura, Pak Yoca, dari Tomoho, next lagi. Nah, foto-foto ini penting sebagai inspirator kita. Tapi yang paling penting, kapan foto Anda ada di sini? Kapan? Ya, kalau dulu waktu saya datang PO, pembicaranya bilang begini. Coba saya kasih waktu 10 detik. Bayangkan wajah Anda ada di sini. Kalau orang bisa memvisualisasikan dari pikiran kita ada di sini, itu akan jadi kenyataan. Ya. Bayangkan foto Anda ada di sini, Bapak Ibu. Kalau orang saja membayangkan tak berani, jangan berharap mencapai, Bapak Ibu. Ya, yang mungkin yang tadinya orang berisi tuh gemoy orang banyak langsing putih cantik ada di sini, ya kan? Ya karena kalau yang orang pasti sebanyak doa gitu, ya kan? Pasti bisa glowing, glow up, IKK, ya kan? Jadi mereka penting, tapi yang paling penting orang berfoto mesti ada di sini. Amin? Amin. Next. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya berharap sekali kita semua mendapatkan sesuatu yang baru. Sekalipun mungkin materi PO itu aja, tapi tentunya pembicaranya kan beda-beda. Pembicaranya menyampaikan informasi atau mempresentasikan PO itu pasti dengan pengalaman yang sudah kita masing-masing alami, dan itu yang saya alami di KK kurang lebih 10 tahun saya jalankan KK